Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuraini. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Kaprodi atau bisa disebut juga dengan Kepala Program Keperawatan. Nah, di sini saya mendapatkan amanah untuk memberikan materi tentang keperawatan. Apa sih yang disebut dengan keperawatan? Nah, di sini saya akan menjelaskannya, sedikit sharing ya kita. Apa sih yang disebut perawat? Mungkin menurut kalian nama perawat itu sangat familiar, sudah tidak asing lagi. Tapi ketika kita ditanya dan harus menjelaskan apa sih perawat, pasti bingung ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kita sharing. Perawat adalah suatu profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas. Kemudian dalam mencapai apa saja sih di bidang keperawatan, yaitu memelihara dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi. Kesembuhan pasien itu sangat nomor satu. Kesembuhan pasien itu ada di tangan perawat, di tangan kita ya, seorang tenaga kesehatan. Kenapa sih seorang perawat itu sangat apa ya, mungkin bisa disebut resikonya sangat besar, tapi di balik itu kita akan mempunyai keluarga baru ketika kita menemukan pasien. Kemudian kita di ruangan akan mendapatkan teman baru yang sejawat. Kemudian perawat itu kaitannya sangat erat dengan siapa saja, dengan dokter, dengan apoteker, dengan teman sejawat, dengan pasien, dengan analis, dengan laboran. Itu sangat berkaitan. Perawat tidak akan berjalan tanpa itu semua. Jadi semuanya berdampingan antara perawat, dokter, analis, apoteker, kemudian semua di bidang kesehatan itu berkaitan. Kemudian di sini ada tentang etika keperawatan. Etika keperawatan itu sangat menanamkan 5S. Apa saja sih 5S? 5S itu diantaranya senyum. Ketika pasien mendapatkan senyuman dari perawat, itu sangat menjadi hal lumrah atau hal biasa. Karena apa? Bisa meningkatkan imunitas pasien atau kesembuhan pasien. Yang kedua, salam. Ketika kita masuk ruangan pasien, ketika kita akan bertemu dengan pasien, ketika kita akan kontrak waktu dengan pasien, otomatis kita harus menyebutkan salam. Senyum, salam, kemudian yang ketiga sapa. Kita harus menyapa pasien. Selamat pagi Bapak, selamat siang, bagaimana kabar hari ini? Kemudian yang ketiga, senyum, salam, sapa, sopan. Sopan santun itu sangat kuat, sangat diwajibkan. Karena apa? Kita itu berhubungan langsung dengan manusia yang utuh, holistik, manusia yang mempunyai nyawa. Jadi ketika kalian berhubungan dengan pasien langsung, dengan pasien yang mempunyai keluhan ini, itu bagaimana sih kita harus memberikan sentuhan dan memberikan yang terakhir adalah santun. Senyum, salam, sopan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sopan santun itu berkaitan ya, di mana etika kita harus mengajarkan ramah tamah, kemudian bersikap baik, kemudian tidak pernah menunjukkan sikap jutek atau capek. Mulai dari sekarang kita hayu berubah. Karena image di lapangan itu seorang perawat itu jutek ya. Nah, di sini kita hayu bareng-bareng merubah image itu, di mana masyarakat selalu menjudge bahwa
perawat itu jutek, perawat itu cuek. Padahal kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Jadi kalian yang akan masuk jurusan keperawatan, khususnya yang sedang MPLS, etika dan sopan santun itu sangat penting bagi kalian. Jadi tanamkan dari sekarang ketika kalian bertemu dengan kakak kelas, bertemu dengan guru, ucapkan salam. Kemudian ketika kalian bertemu dengan siapapun yang lebih tua dari kalian, tanamkan 5S dari sekarang: senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, itu adalah etika keperawatan yang paling penting ditanamkan dari sekarang. Kemudian ada apa lagi ya di sini? Kemudian prospek kerja. Prospek kerja yang harus kalian ketahui yaitu diantaranya, kalian itu mau kemana sih setelah lulus? Kalian itu bisa apa aja sih nanti setelah lulus? Banyak ya, jangan khawatir. Ketika nanti kalian lulus itu bisa bekerja, bisa kuliah, bisa berwirausaha. Banyak sekali yang bisa didapatkan ketika kalian setelah lulus. Di antaranya tadi ya, bisa bekerja, bisa kuliah, dan bisa wirausaha. Tergantung minat kalian. Ketika lulus itu kalian harus bisa memastikan minat saya di mana nih, kuliah, kerja, atau wirausaha. Yang pasti seorang perawat itu tidak boleh nanggung-nanggung ya. Kalau SMK itu mungkin bisa bekerja di klinik, contohnya klinik kecantikan sebagai terapis, mungkin itu bisa dari SMK. Kemudian sebagai perawat home care, cuman yang belum mempunyai surat izin, mungkin itu bisa. Tapi ibu sangat menyarankan kepada kalian, ketika kalian mengambil jurusan keperawatan, SMK jurusan keperawatan, mulailah dari sekarang tanamkan ingin melanjutkan kuliah sampai mempunyai profesi, sampai mempunyai STR. Kenapa? Karena seorang perawat itu tidak sah ketika tidak punya STR. Kenapa sih STR itu penting? STR itu surat tanda registrasi bahwa kalian itu disahkan sebagai tenaga kesehatan. Jadi kalian itu diakui oleh negara bahwa sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Nah, itu. Kemudian ketika kalian ingin kerja, boleh. Kalau kerja kalian bisa masuk ke perusahaan manapun, karena perawat itu sangat fleksibel. Bisa masuk ke industri, bisa masuk ke perusahaan-perusahaan, bisa masuk ke klinik skincare, bisa di rumah sakit, sangat bisa. Kemudian berwirausaha seorang kesehatan sangat bisa. Tidak ada yang tidak bisa seorang perawat itu ya. Ketika bisnismennya sangat kuat, kalian bisa membuka home care di rumah. Jadi ketika kalian mempunyai tetangga atau pasien dimanapun, kemudian bahwa tahu nih kalian itu seorang perawat, nanti pasti akan dipanggil, Neng, Teh, atau AA, boleh minta tolong nggak? Ini keponakan saya begini-begini, tolong dibantu, pengen perawatan luka atau pengen kompres, atau kalau awam mah kompres mungkin nggak bisa ya. Nah, dengan mempunyai seorang teman atau kerabat atau siapapun yang tahu seorang kesehatan, mulai dari situ bisa kalian punya home care dari rumah, atau bisa kalian membuat apa ya, semacam list atau papan nama yang menyatakan bahwa menerima perawatan home care di rumah. Jadi nanti kalian akan ada yang menelpon dari mana saja bahwa ada yang membutuhkan untuk perawatan di rumah. Biasanya
perawatan home care itu lebih ke perawatan personal hygiene pada lansia, biasanya yang pasca stroke atau pasien yang emang sudah lansia kemudian ditinggalkan anaknya yang bekerja. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian perawatan luka atau semacam yang setelah melahirkan kemudian kan suka ada yang disesar nih. Nah, perawatan luka seperti itu bisa kalian. Kemudian perawat itu diakui sebagai profesi, bukan vokasi. Ada undang-undangnya sekarang Maya sudah diakui di negara. Nah, kemudian apalagi ya yang harus kita bahas, soalnya tentang keperawatan itu sangat banyak, apalagi ilmu keperawatan itu tidak seperti matematika. Kalau matematika kan 1 tambah 1 tetap akan 2 ya, dari zaman apapun sampai sekarang akan seperti itu. Tapi beda lagi dengan ilmu kesehatan atau ilmu keperawatan. Semuanya diupdate, semuanya berubah, dan semuanya maju menuju modern. Dan sampai sekarang ibu bingung ya harus menjelaskan tentang keperawatan itu seperti apa saja karena sangat luas cakupannya. Jadi mungkin untuk saat ini hanya itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi secara langsung di SMK DPI. Mudah-mudahan dunia cepat membaik agar kita bisa secepatnya bertemu di SMK DPI, belajar bersama-sama, kita sharing. Dan yang ingin tanya jawab nanti bisa langsung ketemu ibu ya di sekolah. Insya Allah ibu stay di sekolah setiap hari ada. Semangat untuk kalian yang sedang MPLS, jalankan semuanya dengan ikhlas. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat, tetap menjaga prokes karena COVID itu ada ya. Mau percaya atau tidak, tapi kenyataannya itu ada. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, tetap jalankan sholat, jangan lupa, dan semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.